Shalom House of Grace. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul lagi untuk memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang terbaik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang tak pernah henti ya Tuhan Yesus buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami ya Bapa buat Engkau ya Tuhan.
Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu dekat dengan kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin membawa ya Tuhan, keluarga dari Mike ya Tuhan. Kau sudah memanggil Mike pulang ke rumah-Mu, tapi Kau mengasihi dia ya Tuhan, dan kami tahu dia berada di dalam tangan-Mu yang baik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk keluarga Bapak Merampe dan Ibu Helena ya Tuhan, dan Via. Engkau memberkati ya Tuhan, dan Engkau memberikan pertolongan yang luar biasa ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan juga perlindungan-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap sehat. Mereka tidak terganggu apapun juga ya Tuhan. Dan Bapa ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Kau selalu mengasihi kami. Dan rencana-Mu sangat besar. Dan rencana-Mu sungguh baik ya Tuhan. Kau akan membuat semuanya menjadi indah. Kau bukan buat semuanya menjadi baik ya Tuhan. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami semua yang tinggalkan oleh Mike. Kami tahu ya Tuhan, Kau mengasihi Mike dan Engkau yang memberkati dia, Engkau yang memberikan hidup yang baru di surga. Tidak ada lagi ya Tuhan, penderitaan. Kami ucap syukur ya Tuhan atas segalanya. Dan kami ya Tuhan, bersyukur karena kami memiliki Engkau Yesus. Tuhan kami yang begitu baik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini ya kita memang ada duka ya karena Mike dipanggil kemarin ya, dan hari dikubur. Tapi kita percaya Tuhan semua yang mengatur segalanya, dan kita semua shock karena dia sangat dekat dan dia begitu baik kepada kita. Tapi kita tahu, dan kita puji syukur bahwa Mike punya Tuhan Yesus. Dan dia mempunyai kasih daripada Tuhan Yesus. Kita akan kehilangan dia, dan pada waktu nanti kita akan ketemu lagi di surga. Bisa bersukacita lagi dan bergembira bersama. Dan kita juga harus ingat pada keluarga dari Mike dan Via yang menghadapi beban begini berat, dan kita menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Firman saya hari ini itu adalah apa yang terjadi di kayu salib, ya, yang saya pernah sampaikan juga di Jumat Agung, tapi dalam pandangan yang agak berbeda, ya, yaitu mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau di slide ya, itu yang mungkin bisa ditampilkan, ya. Itu di Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu akan membukakan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena Tuhan ingin kita mengenal apa yang namanya dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena dunia itu tidak mengerti, di slide berikutnya ya, apakah yang arti yang benar untuk dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tapi Yesus ingin memberikan kita supaya tahu. Dan dia menyatakan itu di kayu salib. Supaya dunia itu mengerti apa yang disebut dengan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kita lihat apa yang terjadi di kayu salib. Ya. Itu di Lukas 23 ayat 39. Ya. Dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian di ayat berikutnya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, jadi Yesus itu bersama dengan kedua penjahat. Yang pertama kita lihat persamaan dari yang kedua penjahat itu. Karena kedua penjahat itu mewakili kita. Ya, jadi di kedua penjahat itu kita bisa lihat, yang pertama itu berkata, selamatkanlah dirimu dan kami. Itu yang saya bikin warna kuning. Dan kemudian yang kedua, penjahat yang kedua itu berkata, kita memang selayaknya dihukum. Jadi, itulah manusia. Manusia itu hanya mempunyai pengetahuan yang baik dan jahat. Dan pada waktu dia menggunakan itu, pengetahuan yang baik dan jahat, manusia itu akan sadar akan kekurangannya, kegagalannya, akan sadar akan dosa. Itu yang terjadi. Sampai sekarang juga terjadi. Dan pengetahuan yang baik dan jahat itu memang sangat terbatas. Yang kita sadar hanya kita akan lihat, yang sering kita lihat adalah kekurangan dan apa masalah yang ada. Ya, kita bisa melihat yang dari pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah hal-hal yang kekurangan. Jadi yang kita alami. Berikutnya, di slide berikutnya, di ayat 41 dikatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi pengetahuan yang baik dan jahat, itu seringkali melihatnya bahwa kebaikan kita itu datangnya dari perbuatan. Dari perbuatan kita. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di dalam kita, yang sudah kita menjadi satu dengan kita, itu sering membuat kita sangat fokus kepada perbuatan kita. Selalu pada itu. Ya. Berikutnya, ya. Di ayat 40 dikatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Pengetahuan yang baik dan jahat, itu seringkali kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang menghukum. Kita seringkali melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi, itu adalah karena dari Tuhan. Karena Tuhan suka menghukum. Itulah pengetahuan yang baik yang jahat. Yang seringkali membuat kita melihat bahwa masalah itu datangnya dari Tuhan dan karena Tuhan yang suka menghukum. Ya, seperti itu. Jadi, dunia dan kita semua itu ya, karena bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, dunia itu percaya dosa itu datangnya dari tingkah laku manusia. Dan kekudusan itu datangnya dari perbuatan baik manusia. Dan Tuhan yang kudus itu suka menghukum manusia. Itulah yang ada di dunia. Yang ada di dunia, yang dipercaya oleh dunia. Ya. Dan dunia sama sekali tidak mengenal Tuhan dan melupakan kasih Tuhan. Yang dilihat hanya pengetahuan yang baik dan jahat. Yang dilihat hanyalah rasional atau logikanya masing-masing. Dan kemudian kita lihat, ya, kedua penjahat itu mempunyai hal yang sama, bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, dua-duanya seperti itu, persamaannya. Tapi ada perbedaan dari kedua penjahat itu. Yang kedua penjahat itu perbedaannya. Yang pertama, ya, yang penjahat yang kedua itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi, di dalam kesulitan yang ada, penjahat yang kedua itu selalu tetap ingat akan kasih Tuhan. Jadi di dalam ketidakmampuan dia tetap ingat bahwa Tuhan itu mengasihi. Dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi kayak sekarang ya, kita kehilangan Mike. Ya, karena kita mengandalkan pengetahuan yang baik dan jahat, kita tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak tahu banyak hal yang terjadi. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu terbatas. Tidak mengetahui banyak hal. Tapi waktu kita bergantung sama kasih Tuhan, sesuatu itu terjadi.
Kita tidak mengerti persis bagaimana caranya Tuhan mengasihi. Kita tidak tahu persis bagaimana Tuhan akan memberkati. Ya, seperti penjahat itu, dia hanya berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia pikir Yesus datangnya sebagai raja itu masih lama. Jadi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak mengerti persis, tapi dia mengerti kasih Tuhan. Dia mengerti kasih Yesus. Dan itulah perbedaannya yang penjahat. Ya, yang kedua dibandingkan yang pertama. Hanya itu. Dia hanya bergantung pada kasih Tuhan, meskipun dia tidak tahu persis apa yang Tuhan lakukan. Tapi kepada mereka yang menerima kasih Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada mereka yang menerima kasih-Nya, Tuhan akan memberikan, pertama berkat dari Taman Firdaus, dan kedua kekudusannya. Karena dia berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan Yesus yang kudus, artinya, penjahat yang kedua itu menjadi kudus, karena telah menerima kasih dari Tuhan. Dan di sini kita melihat, yang bergantung sama kasih Tuhan, itu akan mendapatkan berkat dan kasih daripada Tuhan itu. Dan berkat itu adalah seperti hari ke-7. Ya, hari ke-7. Manusia diciptakan di hari ke-6. Tetapi sebetulnya Tuhan tetap melakukan penciptaan itu di hari ke-7. Bukan berhenti. Tuhan berhenti, tapi sebetulnya Tuhan tetap bekerja di hari ke-7. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Tuhan tidak langsung berhenti. Di hari ke-7, di ayat Kejadian 2 ayat 3, dikatakan Allah memberkati dan menguduskannya. Ya, di slide sebelumnya, lalu Allah memberkati, ya, dan menguduskannya. Jadi Tuhan di hari ke-7 bukan tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan tuh melakukan dua hal, memberkati dan menguduskannya. Artinya, kita selalu butuh dari Tuhan. Kita yang adalah ciptaan baru, yang diciptakan di hari ke-6, kita yang ada ciptaan baru, Tuhan tidak pernah rencanakan kita untuk berdiam sendiri. Tapi Tuhan yang ingin adalah kita tetap bergantung atau menikmati hari ke-7, yaitu hari berkat dan hari kekudusan. Ya, dan kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi hari ke-7 adalah hari di mana manusia itu pertama kali menerima kasih Tuhan. Dan karena itu Tuhan memberkati. Yang menerima kasih Tuhan akan diberkati. Yang menerima kasih Tuhan akan dikuduskan. Karena itulah wujud dari kasih Tuhan. Ya. Seorang dari penjahat itu menerima kasih Yesus. Dan karena itu Yesus memberkati dia dengan Taman Firdaus. Dan Yesus membuat penjahat itu kudus, layak untuk bersama Yesus di surga. Yesus telah sepenuhnya merestorasi hari ke-7 di hidup si penjahat. Ya. Jadi, inilah juga kedamaian yang kita miliki. Bahwa kita yang menerima kasih Tuhan. Seperti Mike juga, yang menerima kasih Tuhan. Dia sudah bersama dengan Yesus. Diberkati dan dikuduskan. Dan kita juga di dunia yang telah menerima kasih Tuhan. Kita sudah diberkati dan dikuduskan. Meskipun kita tidak mengerti persis berkatnya seperti apa. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi yang kita dapat adalah dua hal. Yang menerima kasih Tuhan akan menerima wujud dari kasih Tuhan. Diberkati dan dikuduskan. Dan layak untuk bersama dengan Yesus. Dimanapun juga berada. Dan itulah yang Tuhan lakukan di kayu salib. Di slide berikutnya, Yesus telah menyatakan kesalahan dari apa yang dunia percaya. Karena dunia tidak mengerti mengenai dosa. Dunia tidak mengerti mengenai kebenaran. Dan dunia tidak mengerti mengenai penghakiman. Yang pertama adalah mengenai dosa. Di Yohanes 16 ayat 8 dan 9 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa bukanlah yang dunia pikirin. Dosa ialah mereka yang menolak Tuhan atau menolak kasih Tuhan. Penjahat yang pertama, kejatuhannya adalah karena dia menolak kasih Tuhan. Yang kedua, di dalam kejatuhan, dia menerima kasih Tuhan.
Karena itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Dosa ialah mereka yang menolak buah kehidupan dan memilih buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, dosa ialah mereka yang menolak kasih Tuhan dan memilih untuk pengetahuan bergantung pada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah dosa. Dan puji syukur kita sudah terima kasih Tuhan. Karena itu di mata Tuhan kita tidak berdosa lagi. Karena di mata Tuhan dan yang Tuhan lakukan, yang menerima kasih Tuhan akan dikuduskan. Seperti di hari ke-7. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Dan itulah kebenaran. Mengenai kebenaran. Di Yohanes 16 ayat 10. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran dan berkat adalah untuk mereka yang menerima kasih Tuhan. Kebenaran dan berkat bukan datang dari prestasi perbuatan manusia. Kebenaran dan berkat adalah dari Tuhan. Seperti yang Tuhan wujudkan, Tuhan memberkati hari ke-7. Kebenaran itu datang dari siapa? Dari Bapa. Itulah yang Yesus lakukan. Seperti di hari Sabat, di hari ke-7, Tuhan, Bapa, memberkati hari ke-7. Dan itu juga yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan. Dia pergi ke Bapa, sehingga di dalam Kristus kita mendapat berkat. Dan itulah kebenaran. Kebenaran itu bukan kita mendapat berkat karena perbuatan baik kita. Tetapi kita mendapat berkat karena Kristus sudah berbuat baik untuk kita. Kristus sudah berhasil dan dia pergi kepada Bapa. Itulah dasar kebenaran. Itulah dasar berkat. Itulah dasar dari kasih karunia. Ya, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kalau orang yang tidak mengerti itu akan lihat, oh kita sudah kehilangan Yesus. Bukan. Kamu tidak melihat aku lagi, artinya apa? Kepada murid-murid. Artinya, pekerjaan Kristus itu sudah genap. Sudah dilakukan semuanya. Karena itu dia berkata, kau tidak melihat aku lagi karena pekerjaannya Kristus di bumi sudah selesai. Dan dia pergi kepada Bapa karena pekerjaannya sudah selesai. Sehingga kasih Bapa, kebenaran itu, berkat itu akan bisa dapat kita terima di dalam dia. Karena Kristus sudah pergi kepada Bapa dan tidak lagi di bumi. Karena kerjaan dia sudah selesai, sudah genap. Jadi, kebenaran itu adalah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Manusia yang tidak mengerti, itu akan dibuat mengerti. Bukan melalui perbuatan baiknya, tetapi melalui Kristus. Karena Kristus sudah menggenapi seluruh dan sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya di bumi. Sudah selesai. Apapun juga kegagalan manusia. Apapun juga kegagalan orang. Seperti yang penjahat pertama dan kedua. Apapun juga kegagalan manusia. Kita mungkin bisa jatuh, kita bisa mungkin merasa sakit atau apapun juga. Apapun juga kegagalan manusia. Tapi Tuhan sudah menyatakan kebenarannya. Kebenarannya adalah dia yang memberkati hari ke-7. Karena dia sudah menggenapi. Dan hari ke-7 itu sudah datang karena dia sudah menggenapi seluruhnya di kayu salib. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itulah kebenaran. Kasih Tuhan itu sudah sama kita. Sudah dipulihkan sepenuhnya untuk kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi gentar mengenai ketidaktahuan kita ataupun mengenai kegagalan ataupun masalah apapun juga. Karena kita memiliki kebenaran dari pohon kehidupan. Kita memiliki kebenaran dari kasih Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengenai penghakiman. Ya. Di Yohanes 16 ayat 11, ayat berikutnya dikatakan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang dihukum itu bukan kita, tapi penguasa dunia ini. Tuhan itu menghukum. Bukan manusia. Yang dihukum adalah penguasa dunia. Kenapa penguasa dunia ini? Karena penguasa dunia ini gagal untuk menyelamatkan manusia. Karena penguasa dunia ini membuat manusia menjauh dari Tuhan. Karena penguasa dunia ini membuat anak Tuhan menjadi tidak mengenal Bapanya. Karena itu Tuhan akan menghakimi atau menghukum penguasa dunia ini. Jadi Tuhan tidak menghukum mereka yang menerima kasih-Nya. Tapi Tuhan akan menghakimi penguasa dunia. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia berhak. Dan penguasa dunia gagal untuk mengasihi manusia. Gagal
dalam banyak hal. Penguasa dunia itu yang dihukum. Ya. Jadi siapa penguasa dunia itu? Penguasa dunia itu adalah pengetahuan yang baik dan jahat, dan mereka semua nabi palsu atau agamawi ataupun iblis yang menggunakan pengetahuan yang baik dan jahat. Kita tahu ya, Adam dan Hawa jatuh karena mendengarkan iblis, dan apa yang kejatuhan itu adalah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi Adam dan Hawa memilih untuk menjadi satu dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Menjadi satu dengan pengetahuan yang baik dan jahat daripada dengan Tuhan. Ya, itulah kegagalan dari manusia. Manusia memilih untuk mengutamakan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan akan menghakimi pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi sebagai apa? Sebagai gagal menyelamatkan manusia, seperti di pohon kehidupan tadi, seperti di kayu salib tadi. Gagal untuk menyelamatkan manusia. Dan itu ya, yang maksudnya dari penguasa dunia ini telah dihukum atau dihakimi. Karena dihakimi karena mereka gagal. Dan apa yang berhasil menyelamatkan manusia? Yang berhasil menyelamatkan manusia adalah hanya kasih Tuhan yang dapat menyelamatkan dan memberkati manusia. Jadi penguasa dunia ini dihukum, ya, karena gagal untuk memberkati, untuk menolong manusia. Tapi kasih Tuhan itu yang berhasil, yang dapat menyelamatkan dan memberkati manusia. Dan itulah yang kita miliki, ya. Jadi tidak seperti penjahat yang pertama dan kedua. Yang penjahat yang kedua, di dalam kegagalannya, dia menjadi berhasil karena dia menerima kasih Tuhan. Ya, di slide terakhir saya tulis adalah kasih Tuhan telah menang. Ya, seperti untuk penjahat kedua dan juga untuk kita semua. Kasih Tuhan telah menang dan kita ya menang karena Tuhan adalah kasih. Jadi kayak Mike ya, meninggal. Ya. Sebetulnya itu kalau kita tidak mengerti dan kita tidak bisa tahu. Tetapi bukan Tuhan mengambil. Bahkan Tuhan itu yang akan membangkitkan Mike atau sudah membangkitkan Mike. Supaya Mike itu kembali ketemu dengan kita. Tidak diambil, tidak punah. Tapi menjadi ciptaan baru, menjadi hidup baru, mempunyai hidup yang kekal. Diberkati. Tuhan tidak mengambil. Bahkan Tuhan yang memulihkan. Dan pada saatnya kita akan ketemu. Via, keluarganya, kita semua akan ketemu, keluarga dari Mike akan kembali ketemu dengan Mike. Karena Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Dia tidak mengambil, tapi dia memberkati. Dunia dan iblis dan dosa manusia, itulah yang mengambil berkat. Tapi Tuhan memulihkan yang kegagalan dari manusia. Dan kita semua bisa bersyukur kita memiliki itu. Karena kita dalam hidup kita, pada waktu kita akan tahu pengetahuan kita tuh akan terbatas. Dan kemampuan kita akan terbatas dan tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita tahu di dalam kegagalan kita ada kasih Tuhan yang selalu berhasil. Yang selalu memulihkan. Kasih Tuhan yang tidak mengambil tetapi yang memberi. Kasih Tuhan yang tidak menghukum, tetapi memberkati. Kasih Tuhan yang tidak memberi kematian, tetapi memberi kehidupan dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di dalam apapun juga kita bisa ingat bahwa kita selalu memiliki kasih Tuhan. Ya. Dan kita tahu, ya kita sudah dijelikan mata kita, bahwa apapun juga, kita tidak melihat dengan mata fisik kita saja. Tapi kita melihat dengan rohani kita bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Dan kita semua diberkati. Gereja dan keluarga Mike, Via, dan kita semua selalu diberkati oleh kasih Tuhan. Dan pada waktunya kita akan melihat di surga nanti dan dalam dunia ini pun kita akan melihat. Dan kita akan terpesona karena kasih Tuhan itu ternyata lebih besar dari apapun yang dapat kita bayangkan. Karena dia tidak pernah gagal. Tuhan adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami datang kepadamu, meninggikan namamu, memujimu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang kami miliki.
Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat mengatasi segala masalah kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat mengatasi segala keterbatasan kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat ya Tuhan mencelikan mata kami, membuat kami menjadi baru, membuat kami menjadi kudus, membuat kami diberkati, membuat kami ditolong dan dijaga terus. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat memulihkan hidup kami, yang dapat memulihkan hidup kami di dalam kegagalan kami apapun juga, di dalam keterbatasan kami. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah gagal, karena Tuhan, karena Engkau tidak pernah gagal. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah diberkati. Kami sudah dipulihkan. Kami selalu berada di dalam hari ke-7. Kami tinggal di hari ke-7. Di dalam kasih-Mu. Di dalam kekudusan-Mu. Yang Kau berikan kepada kami. Di dalam berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segalanya. Segala puji hormat dan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas Mike yang segitu Kau berikan kepada kami untuk menjadi berkat dan jadi kesaksian bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memberkati Mike dengan hidupnya, Kau sudah memberkati dia, dan sekarang ini Kau sudah memberikan hidup yang baru bersama dengan Engkau di surga. Penuh dengan sukacita, tanpa penderitaan, karena Engkau mengasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.